Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi Ari Jaya Channel menyapa teman-teman semua yang ada di luar sana. Pada kesempatan kali ini Ari mau ngebahas nih mengenai parodi antara sales tour guide dengan sales profesional. Seperti apa dan kemudian langkah-langkah apa yang memang seharusnya menjadi menjadi sales ya guys gitu. Khususnya memang lebih sales ke properti. Tetap di sini aja, jangan kemana-mana, dan jangan lupa subscribe, like kalau misalnya emang kamu video ini memang bermanfaat untuk kamu semua. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Permisi mas, mau tanya-tanya mengenai apartemen, ada brosur sama press listnya mas. Oh iya pak, halo, apa kabarnya? Dengan Ari ya pak, dibantunya nanti sama saya sendiri. Oh mau tanya-tanya brosur ya pak, mengenai apartemen ya pak. Boleh pak. Nah ini brosurnya ya pak. Brosurnya ini. Terus kemudian ini sama harganya ya Pak di sini ya Pak. Nah ini harganya di sini. Di sini ya Pak, nih harganya. Nah nanti untuk kontak personnya jangan lupa Bapak kontak di nomor Ari yang di sini ya Pak. Oke. Gitu ya Mas ya. Ini kontak personnya Mas ada di sini ya. Oke mas, nanti kalau misalnya emang saya berminat nanti saya hubungin ya mas ya. Mudah-mudahan jodoh ya mas. Ya pak, nanti mudah-mudahan jodoh ya pak gitu ya. Hati-hati pak di jalan ya pak. Ya. Permisi mas, mau tanya-tanya mengenai apartemen, ada brosur sama press listnya mas. Halo pak, ya dengan Ari pak ya. Ada yang bisa saya bantu pak mengenai apartemennya? Oh mengenai press list sama harga ya pak ya. Oh iya, kalau boleh tahu pak ini buat siapa ya pak gitu? Buat saya sendiri mas. Oh gitu ya, buat bapak sendiri ya gitu. Kalau misalnya emang buat bapak sendiri, ini brosurnya pak yang bisa saya sampaikan di sini. Nah ini brosurnya pak mengenai apartemennya pak. Nah kira-kira kalau misalnya bapak sendiri sudah berkeluarga atau belum ya pak? Belum berkeluarga mas. Oh belum. Ya kalau misalnya belum berkeluarga, mau tipe yang kecil apa yang tipe besar ya pak? Kayaknya sih tipe kecil aja deh mas. Tipe kecil aja ya berarti ya. Oke ya. Iya jadi gini pak, masalah harga gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk apartemen itu beda lantai itu biasanya beda harga pak. Walaupun tipenya sama pak gitu. Oh gitu, iya. Iya gitu, jadi nggak ada perbedaan gitu, nggak sama ya Pak gitu. Kenapa dia beda? Karena itu dia biasanya kalau apartemen itu semakin dia mendekati fasilitas di lantai itu, biasanya dia semakin mahal Pak gitu. Contohnya misalnya Bapak mau senangnya dekat sama kolam berenang nih gitu. Nah berarti otomatis Bapak dapat harganya memang agak lebih mahal daripada tidak mendekati fasilitas gitu Pak. Iya. Cara bayar Bapak nih yang mau Bapak ambil nih, cara bayarnya apa nih? Cara bayar KPA mas, bisa dihitungin mas. KPA ya. Nah kalau misalnya Bapak cara bayar KPA memang ada harga khusus. Tapi kalau misalnya Bapak mau cara bayar hard cash itu juga memang lebih better lagi Pak. Artinya lebih harganya lebih bagus lagi, harga terbaik lah yang bisa kita kasih untuk kesempatan promo kali ini Pak. 5 menit aja sih Pak sebenarnya kalau misalnya Bapak punya waktu 5 menit gitu, nanti saya langsung saya langsung ajak Bapak ke show unit Pak gitu. Jadi Bapaknya juga biar tahu lebih maksimal lagi Pak gitu. Jadi nanti biar Bapak katakanlah Bapak bertanya-tanya nih di WhatsApp gitu ya kan, karena saya belum jelasin Bapak cuma tahu mengenai brosur sama price list.
ya otomatis kan Bapak pasti nanya lagi by WhatsApp ya Pak ya, kalau misal Bapak ternyata oh iya berminat nih gitu Pak. Lebih enaknya kan Bapak dapat informasinya lebih lengkap, pas nanti udah lengkap nanti keputusan Bapak ada di rumah, ambil keputusan bareng sama keluarga rame-rame gitu. Oke guys, itu tadi mengenai parodi yang saya sampaikan, perbedaan mengenai sales tour guide gitu, pemandu wisata atau sales profesional. Jadi itu dia ya. Pertama memang kalau untuk kamu sendiri sebagai customer gitu ya, kalau kamu ingin dapetin brosur sama harga, sebenarnya kamu sendiri nggak punya informasi lebih mengenai apartemen atau rumah yang kamu beli. Sementara kalau misalnya sebuah apartemen atau rumah yang bakalan kamu beli itu biasanya unik gitu. Jadi mereka semua unik guys gitu. Jadi mereka punya konsep perumahan itu memang punya konsep yang berbeda-beda gitu. Apakah dia nanti ada di perumahan itu ada tempat wisata airnya, terus kemudian ada taman-taman, ada 7 keajaiban dunia tamannya gitu, atau misalnya katakanlah itu ada kamu ambil apartemen, terus kemudian lantainya juga kamu mau pilih yang mana sesuai budget yang mana gitu, terus kemudian perbedaan lantai itu yang mana gitu. Itu memang unik ya guys gitu. Jadi makanya saran saya kalau misalnya kamu sendiri mau ambil apartemen, lebih enaknya sih kamu dijelasin hari itu juga mengenai brosur, terus kemudian apa sih fasilitas yang bakalan ada di sini, terus kemudian permintaan untuk hunian di sini tinggi apa enggak, sehingga bisa meningkatkan capital gain-nya gitu. Nah itu yang harus kamu tahu guys untuk sebuah perumahan atau apartemen gitu. Nah perbedaannya memang untuk sales profesional itu dia tidak mau, walaupun memang si customer itu sendiri inginnya itu memang taunya harga sama price list gitu ya guys. Tapi sebenarnya ketika kamu customer itu sendiri ya, misalnya customer itu sendiri pengen ambil unit itu gitu ya, kamu sendiri misalnya katakanlah saudara kamu sudah ngambil di situ ya kan, kamu hanya pengen tahu harga terbaru gitu. Nah balik lagi, harga terbarunya promonya apa nih gitu. Terus kemudian kira-kira dari harga yang sekarang ini kenaikannya berapa guys gitu. Terus kemudian ada yang belum dijelaskan, misalnya katakanlah 2 tahun saudara kamu sudah ngambil di lokasi tersebut, tapi kamu di 2 tahun kemudian baru mau ambil di perumahan tersebut gitu. Nah kita belum tahu nih mengenai lingkungan sekitar yang akan terjadi perkembangan nextnya, atau misalnya 5 tahun ke depan next pembangunannya itu apa. Misalnya contohnya katakanlah ada tol, kamu dekat sama jalan tol, pintu masuk tolnya mudah, terus kemudian kamu juga dekat yang rencananya nanti ada pembangunan fasilitas mall contohnya gitu ya. Terus kemudian ada IKEA juga gitu ya. Nah sebenarnya itu yang bakalan yang bakalan kamu dapetin informasinya kalau kamu sendiri tanya lebih detail guys gitu. Jadi kalau misalnya kamu dapat brosur umumnya customer udah dikasih brosur sama sales tour guide sama harga umumnya, biasanya ketika dia berminat gitu ya, pas datang ke rumah pulang ke rumah customer itu ternyata berminat, itu dia ngechat atau dia nelfon. Sementara untuk dapetin maksimalnya gitu ya guys, kamu memang pas lagi saat minta brosur, minta harga, terus kamu minta penjelasannya juga gitu. Karena memang semuanya unik, nggak bakalan sama. Fasilitas yang disiapkan si pihak pengembang itu nggak bakalan sama guys gitu. Nah itu dia, poin pentingnya di sini sebenarnya adalah kamu sendiri sebagai customer gitu ya, kamu harus tahu juga nih fasilitas yang nanti buat si customer itu sendiri kalau misalnya beli unit di situ itu bakalan nyaman gitu ya. Biasanya mereka punya perpaduan kenyamanan yang berbeda-beda ya guys gitu ya. Ada orang yang lebih seneng klaster kecil-kecil tapi lebih private, lebih nyaman.
nggak terlalu banyak bolak-balik orang asing gitu ya kan, bukan sebagai jalan raya gitu ya kan. Ada juga yang memang yang pengennya oh iya dekat jalan raya nih gitu misalnya, atau katakanlah nanti suatu saat saya bisa usaha gitu. Nah itu dia sebenarnya perkembangan apalagi namanya developer yang besar ya, dia punya CBD 1, CBD 2 atau CBD 3 gitu ya kan. Biasanya itu otomatis lingkungan yang bakalan berkembang tuh. Dia apalagi dia punya tanah yang besar ya guys gitu. Jadi makanya gak ada salahnya kalau misalnya kamu daripada nanti pulang kemudian kamu bertanya-tanya, lebih baiknya kamu dengerin dulu penjelasan mengenai mengenai apartemen atau rumah yang pengen kamu beli. Walaupun kamu saya sendiri tahu memang compare sama harga. Cuman kadang-kadang harga itu sebenarnya abu-abu ya guys gitu. Karena untuk harga si pengembang itu sendiri nyediain katakanlah kamu pengen hadiah ini itu ya, ternyata harganya mahal, wajar ketika kamu dapat harganya ini itu dibandingin sama yang nggak dapat apa-apa, ternyata harganya sama gitu ya sama developer lain gitu guys. Itu ya. Jadi itu aja informasi yang bisa Ari sampaikan. Semoga teman-teman juga bisa milih juga mengenai sales tour guide atau sales yang profesional ya guys. Jadi kalau misalnya katakanlah kamu dipaksa untuk harus tahu mengenai perkembangan sebuah project gitu sama sales profesional, ya alangkah baiknya kamu lebih baik dengerin dulu guys gitu. Kamu cari tahu dulu gitu. Ya karena memang kamu membeli sebuah apartemen itu memang nggak sama kayak kamu misalnya beli Pepsodent ataupun kamu beli sabun cair atau misalnya sabun untuk mandi guys gitu. Fungsinya kamu sudah tahu kan guys. Kalau misalnya properti itu makan fungsinya itu lebih jauh dari itu guys gitu. Oke, itu aja informasi yang bisa Ari sampaikan, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa di luar sana harus pakai masker karena di luar sana masih banyak virus corona ya guys, harus kita hindarin. Kemudian juga masih tetap kita di tema properti, bakalan saya update terus. Dan jangan lupa kalau misalnya ini video bermanfaat, kamu bisa like, subscribe maupun kamu komentar di bawah ini. Semoga jadi komentar-komentar kamu atau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan kamu mengenai KPA, nanti saya bakal Ari bakal membantu jawab. Sukses selalu buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.